Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini ada Ibu Rina Jayani selaku Direktur Kurikulum dan Pendidikan Sekolah Zivana. Kemudian terima kasih saya ucapkan juga kepada ayah bunda ya yang pada pagi ini ya weekend seperti ini tapi masih berkenan gitu ya untuk mengikuti acara open house secara virtual dari Sekolah Zivana Montessori serta kepada semua guru-guru di TK Zivana. Alhamdulillah segala puji senantiasa selalu kita ucapkan ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama berkegiatan di pagi hari ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Oke, baik Ayah Bunda. Hari ini kita ada kegiatan open house virtual ya Sekolah Zivana. Di mana insya Allah setelah open house virtual ini secara virtual ini insya Allah akan ada juga nanti open house secara onsite gitu ya. Jadi ya Bunda mohon untuk terus memantau media sosial kami. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ini mungkin biodata saya secara singkat. Saya Adila Wina Fitria, boleh dipanggil Dila. Saya ibu dari 3 orang anak, yang salah satunya anak berkebutuhan khusus gangguan pendengaran, saat ini berusia 14 tahun. Saya alumni dari Teknik Elektro Unhas ya, namun saat ini masih bekerja juga di salah satu perusahaan telekomunikasi di Makassar. Kemudian pada tahun 2021 saya mendirikan sekolah Zivana ya, tentu saja dibantu dengan Ibu Rina Jayani ya dari Sekolah Aluna Jakarta. Kemudian di tahun 2021 juga saya mengambil sertifikasi sebagai professional coach, di mana expertise yang saya ambil khususnya untuk family coach for special needs children atau parenting secara umum dan juga life coaching, di mana saya sudah memiliki 100 jam coaching ya, serta mentoring khususnya di bidang parenting. Kemudian di tahun 2022 telah mengikuti Diploma Montessori di Sunshine Teachers Training Jakarta, lalu juga telah mengambil 130 jam pendidikan inklusi di Lembaga Cipta Aliansi Edukasi. Kemudian karena anak saya berkebutuhan khusus ya, gangguan pendengaran, nah ini juga memotivasi untuk saya mengambil training AVT ya, Auditory Verbal Therapy. Nanti seperti apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian saat ini juga saya masih lagi sedang menjalankan pendidikan program pasca sarjana jurusan pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Makassar, dan juga masih mempelajari tentang seputar inklusi di Neurosensory Institute Jakarta. Nah, sebelumnya saya ingin hari ini kita membuat interaksi aja ya Ayah Bunda. Saya ingin menggali nih dari Ayah Bunda apa sih yang membuat pendidikan anak usia dini itu menjadi hal yang sangat penting. Boleh mungkin diketik di kolom chat, atau jika ada yang ingin meng-on-kan mic-nya boleh juga ya Bunda. Saya ingin melihat dulu sebenarnya apa sih yang membuat pendidikan anak usia dini itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, boleh nanti Bu Nining saya dibantu kalau sudah ada yang chat ya. Saya nggak bisa lihat di kolom chat. Apakah sudah ada yang menuliskan apa sih yang membuat pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Yang Ayah Bunda yang ingin langsung menyampaikan pendapatnya atau sharingnya tentang pendidikan anak usia dini, boleh juga langsung on mic ya. Gimana Bu Nining? Apa ada yang menuliskan? Belum ada, Bu. Ayo ya Bunda. Oke, silahkan kita kasih waktu 1 menit lagi ya. Soalnya waktu kita terbatas sebenarnya ya Bunda. Oh ya, ini sudah ada yang menuliskan ya. Iya, ada Bunda Ana.
agar tumbuh kembang optimal katanya, Bu. Oke, terima kasih Bunda Ana ya atas ininya sharingnya. Jadi menurut Bunda Ana, yang membuat pendidikan anak usia dini itu menjadi hal yang penting agar tumbuh kembangnya optimal. Mungkin ada lagi 1-2 orang yang ingin sharing. Oke, baik. Di sini saya akan sharing ya. Di sini saya akan sharing apa yang telah saya pahami juga tentang kenapa sih pendidikan anak usia dini itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Ini akan menambah mudah-mudahan ini akan menambah insight atau wawasan bagi ayah bunda gitu ya untuk kita sama-sama mengetahui kenapa sih PAUD itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, di sini saya mengambil gambar ya, ayah bunda. Tadi di video awal mungkin ayah bunda sudah mendengarkan, saya sempat spill di awal tuh apa sih yang membuat pendidikan anak usia dini itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa periode golden age seorang anak itu berkisar 0 hingga 5 tahun. Dan terutama di 1000 hari kehidupannya sejak di dalam kandungan. Itu yang kita sebut dengan golden age period. Nah, di sini ada penampakan saraf-saraf atau neuron yang ada di otak manusia gitu ya, di mana akan terjadi plastisitas otak bagi seorang anak apabila dia distimulus dengan baik di usia dininya gitu. Jadi plastisitas otak itu adalah kemampuan otak untuk beradaptasi atau berubah setelah ada pengaruh atau stimulasi gitu. Dan puncak plastisitas otak itu adalah pada 1000 hari pertama gitu ya. Jadi memang ada sebaiknya kita sebagai orang tua menstimulasi anak itu sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan ya ayah bunda, karena semakin anak-anak bertumbuh gitu ya, plastisitas otaknya itu akan semakin berkurang gitu. Bayangin kita betapa ruginya kita ya pada saat anak kita lahir gitu ya, kita tidak memberikan stimulus yang maksimal sehingga nanti kemampuannya untuk menangkap hal-hal di lingkungannya itu nanti semakin lama semakin menurun. Bahkan yang saya baca di usia 14 tahun itu saraf-saraf yang tidak terstimulasi itu nanti itu akan gugur dengan sendirinya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat penampakannya dari yang tadinya dia cuma sedikit neuron-neuronnya, setelah mendapatkan stimulasi yang maksimal itu akan terkoneksi satu sama lain gitu ya. Jadi itu harapan kita bersama sebagai orang tua gitu. Nah, adapun ya aspek-aspek perkembangan yang bisa kita stimulus ke anak kita tentu saja sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya, ada 6 aspek ya, aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kemudian kognitif dan bahasa, sosial emosional serta seni. Jadi aspek-aspek inilah ayah bunda yang sangat penting untuk kita berikan stimulasi kepada anak kita sejak usia dini gitu ya. Nah, sebagian ada yang ada yang menganggap penting nggak sih PAUD itu gitu ya, penting nggak sih kita menyekolahkan anak kita sejak usia dini gitu. Nah, sebenarnya penting tidak pentingnya itu tergantung dari orang tuanya gitu ya. Seperti saya sendiri, saya bekerja gitu ya, punya kesibukan di luar. Bagaimana supaya saya bisa memaksimalkan juga tumbuh kembang anak saya? Ya, saya sekolahkanlah dia di usia dininya. Itu salah satu contohnya. Tapi mungkin ada orang tua yang menganggap saya bisa kok stimulasi anak saya di rumah secara maksimal. Oke, silakan, itu pilihan dari orang tua. Yang intinya yang ingin saya sampaikan bahwa tolong jangan sia-siakan usia golden age dari anak kita. Oke. Kemudian saya ingin tahu lagi nih ya, mungkin ada ayah bunda yang sudah mengetahui gitu ya, atau sudah sering stalking juga Instagram kami. Sebenarnya apa sih yang ayah bunda ketahui tentang Zivana? Boleh lagi ketik di kolom chat atau mungkin mau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Boleh 1-2 orang ayah bunda, apa yang ayah bunda ketahui tentang Zivana? Ya, silakan mungkin dari Ibu Ulfa mau sharing, atau Ibu Ogi Rahma yang mungkin sudah mengetahui sekolah Zivana itu apa sih? Oh, ini sudah ada Ibu Arnis ya, sekolah Montessori berbasis Islam. Masya Allah, terima kasih ya Bunda atas ininya, atas pendapatnya bahwa Zivana itu sekolah Montessori berbasis Islam. Mungkin ada lagi yang mau
yang mau, atau mungkin masih pada belum tahu juga ya, mungkin ayah bunda di sini masih ada yang baru pertama kali mengetahui, oh ternyata ada Zivana ya di Makassar. Oke, saya pindah ya. Mari kita berkenalan dengan Sekolah Zivana. Ya, Sekolah Zivana itu merupakan sekolah PAUD yang berdiri pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Jadi insya Allah kita baru akan berulang tahun yang kedua di tahun ini. Kemudian Zivana itu adalah sekolah PAUD inklusi. Ya, inklusi itu kita menggabungkan anak-anak tipikal ya atau anak-anak reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus tanpa adanya perbedaan. Loh, kok bisa seperti itu gitu ya? Mungkin pertanyaan dari ayah bunda, kok bisa ya anak ABK gitu ya digabung dengan reguler. Nah, nanti kita lihat, itulah keunikan metode Montessori, kok bisa ya mereka belajar bersama tanpa adanya perbedaan. Jadi sekolah Zivana itu sekolah PAUD inklusi berbasis model pembelajaran Montessori. Kemudian sekolah Zivana itu seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya, bahwa saya dibantu oleh Ibu Rina Jayani ya. Jadi sekolah Zivana itu dikelola langsung oleh Sekolah Luna Montessori Jakarta, di mana ownernya di sini sudah hadir ya, Bu Rina Jayani. Oke. Baik, ya Bunda, mohon maaf ya saya jadi bertanya lagi nih ya. Ya supaya kita interaktif ya, supaya kita nggak ngantuk di pagi-pagi ini ya, Ayah Bunda. Nah, bagi Ayah Bunda, saya ingin tahu nih, apa sih yang menjadi kriteria Ayah Bunda dalam memilih sekolah PAUD? Boleh share lagi Ayah Bunda 1-2 orang. Nah, ingin tahu. Sebenarnya kalau kita pasti sering apa ya, window shopping ya, lihat-lihat sekolah, apa yang menarik di situ, di sini apa yang menjadi nilainya gitu ya. Saya pun juga begitu ya Bunda, saya juga pasti adalah yang menjadi kriteria dalam menentukan sekolah bagi anak kami gitu. Nah, mungkin Ayah Bunda juga boleh share nih, apa sih yang menjadi kriteria Ayah Bunda dalam memilih sekolah, khususnya sekolah PAUD ya. Boleh mungkin 1-2 orang, atau yang mau on mic juga boleh Ayah Bunda, atau ada Pak Aditya, Ibu Ana yang sudah on cam, Ibu Ulfa, boleh Bu nih dengar suaranya Bu. Bagaimana Ibu mencari sekolah untuk anak Ayah Bunda? Oke, ini sudah ada kurikulum pembelajaran dan lingkungan sekolah. Makasih Bu Afifah atas ininya ya. Jadi kalau Bu Afifah itu bagaimana beliau menentukan kriteria itu tergantung dari kurikulum pembelajaran dan lingkungan sekolah. Oke, baik. Masih ada Ayah Bunda yang mau share? Boleh nggak nih mendengar suara Bapak ya? Suara Ayah ini belum, dari tadi belum belum memberikan. Oh, tadi ada Pak Awal ya. Mungkin dari Pak Aditya boleh Pak? Sedikit Pak pendapatnya Pak, bagaimana Bapak, apa yang menjadi kriteria Bapak dalam memilih sekolah PAUD untuk Ananda? Oke, dari Bu Ana menyebutkan kurikulum pembelajaran Islamik. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Oke, saya akan menjelaskan ya mengenai kan tadi program gitu ya, program tentu saja nanti akan berkaitan dengan apa sih yang menjadi visi misi sekolah itu gitu ya. Saya pun kalau melihat sekolah saya pasti langsung lihat dulu apa sih visi misi dari sekolah itu gitu ya. Nah, nanti kemudian baru ke program dan seterusnya ke belakang. Nah, adapun visi misi dari TK Zivana di sini ya, visi kita itu membentuk anak usia dini yang tentu saja berakhlak ya, karena kunci dari semua hal ya di kehidupan anak nanti tentu saja berakar dari bagaimana kita membentuk akhlak mereka gitu ya. Kemudian bagaimana kita membangun kemandirian mereka sejak dini. Karena kenapa? Kita sebagai orang tua tentu saja tidak selamanya akan mendampingi anak-anak kita gitu ya. Kita punya kesibukan juga, kita punya kegiatan yang lain juga. Jadi sejak dini itu bagaimana kita bisa memandirikan anak kita gitu ya. Kemudian tentu saja kita akan harapan kami itu akan melahirkan anak-anak yang cerdas dan berkarakter ya. Berkarakter di sini mereka paham akan
perannya di lingkungannya, perannya di keluarganya gitu ya, dan tentu saja anak-anak yang peduli lingkungan. Kenapa peduli lingkungan? Karena tadi ya kita sekolah inklusi, tentu saja di dalamnya ada berbagai macam keunikan anak masing-masing ya. Jadi harapannya kami itu anak-anak di Zivana itu nanti mereka akan menunjukkan kepeduliannya kepada sesamanya ya, dan tidak hanya kepada sesamanya juga, tapi kepedulian terhadap lingkungannya seperti makhluk hidup lainnya ya, bagaimana mereka memperlakukan binatang yang ada di sekitarnya gitu ya, ataupun tanaman-tanaman dengan cara apa ya mereka merawat tanaman itu gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi visi dari Zivana. Nah, bagaimana kami bisa menggapai visi tersebut? Tentu saja ada beberapa misi yang kami tanamkan di sini. Yang pertama tentu saja menanamkan adab-adab Islam sejak dini kepada anak-anak kita. Kemudian kita menstimulus dengan pembelajaran yang konkret dan menyenangkan gitu ya. Jadi ini juga ciri khas dari Montessori, bagaimana mereka menstimulus anak dengan pembelajaran yang konkret terlebih dahulu untuk nanti kemudian kita masuk ke konsep abstrak gitu. Kemudian yang ketiga, misinya tentu saja menumbuhkan kepedulian dan cinta lingkungan hidup dengan cara apa? Ada berbagai macam kegiatan ya yang diberikan oleh guru-guru kami kepada anak-anak kita untuk menumbuhkan kepedulian mereka terhadap lingkungannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah kami menyediakan tenaga pendidik Islami ya yang memahami pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan inklusi itu seperti apa, serta metode Montessori, dan kita secara rutin, secara reguler melakukan upgrading kepada guru-guru yang ada di Zivana. Dan tentu saja ya bagaimana visi itu bisa tercapai tidak lepas dari kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Nah, di sini yang kami ingin angkat gitu ya, apa sih yang berbeda yang ada di Zivana gitu ya? Apa sih pembedanya yang membedakan Zivana dengan sekolah-sekolah pada umumnya gitu ya? Kalau tidak ada pembedanya ya sama aja ya, mungkin ayah bunda berpikir sama aja dengan sekolah yang ada dekat rumah saya, ngapain saya sekolah jauh-jauh gitu ya. Namun ini saya akan menjelaskan apa sih value yang ada di Zivana, apa yang membuat Zivana berbeda dari sekolah PAUD pada umumnya yang ada di Makassar gitu ya. Nah, yang pertama tentu saja kita ada nilai-nilai ya, nilai-nilai atau core value yang ada di Zivana. Ayah bunda mungkin pernah melihat apa ya anak-anak yang ada di Zivana atau mungkin di video-video di Instagramnya gitu ya, di bajunya, di apa, di rompinya itu ada tulisan champion. Itu sebenarnya jadi core value kita ya. Champion itu dari cerdas, berakhlak mandiri, berakhlak, kemudian anak yang mandiri, peduli, dan tentu saja berorientasi Islam. Jadi memang di awal itu Zivana itu adalah sekolah Islam yang berbasis Montessori gitu. Itu core value yang ada di sekolah kami. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kurikulum. Tadi ya yang kriteria ayah bunda memilih sekolah, yang salah satunya adalah kita mau melihat apa sih kurikulum yang ada di sekolah itu, apa yang mereka tawarkan gitu ya. Nah, di Zivana sendiri tadi yang model pembelajarannya adalah Islamic Montessori Inclusion gitu ya. Nah, Montessori itu apa yang menjadi ciri khasnya? Montessori itu adalah kurikulumnya berpusat pada anak gitu. Jadi kita tidak menyamaratakan semua anak, kita tidak memberikan pendidikan yang sama gitu ya untuk anak dalam satu kelas, tapi itu kurikulumnya bersifat individu. Meskipun usianya sama-sama di kelas usia 3 tahun gitu ya, tapi bisa saja si A itu dia baru belajar menyendok. Ini contoh ya bunda. Si B itu dia sudah belajar matematika gitu, padahal usianya sama-sama 3 tahun. Jadi kita kurikulum yang kita terapkan adalah kurikulum yang berpusat pada anak yang mengikuti kecepatan masing-masing anak gitu. Nanti secara detail akan dijelaskan juga oleh Ibu Rina ya. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang kami gunakan juga tentu saja kurikulum iman dan adab gitu ya. Dari sejak dini kita mengajarkan adab-adab, dan itu kita ulang-ulang terus kepada anak-anak kita, mulai dari awal masuk sekolah sampai pulang kita mengajarkan iman dan adab. Pada saat mereka masuk sekolah, sebelum belajar kita membiasakan dengan membaca Al-Quran gitu ya. Di sini masih menggunakan metode Iqra gitu ya. Kemudian memperkenalkan adab-adab, doa-doa harian, dan juga hadis-hadis Rasulullah gitu. Jadi itu kurikulum yang kami gunakan di Zivana. Nah, kemudian apa sih yang menjadi program unggulannya gitu ya? Nah, yang tadi ya sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan Islamic Montessori. Nah, mungkin ayah bunda di sini ada yang bertanya, Islamic Montessori
ada nggak ya hubungannya dengan kurikulum merdeka yang saat ini tengah digalak-galakan oleh pemerintah ya, pasti di mana-mana implementasi kurikulum merdeka. Nah, nanti di sini kita akan melihat sebenarnya Montessori itu sudah mencakup di kurikulum merdeka gitu. Nanti Bu Rina akan menjelaskan secara detail sebenarnya kurikulum merdeka yang dimaksudkan oleh pemerintah itu insya Allah sudah tercover di kurikulum Montessori itu sendiri gitu. Kemudian program unggulan kami adalah sensory play. Maksudnya di sini apa? Ayah Bunda mungkin pernah melihat piramida perkembangan anak, di mana yang menjadi pondasi perkembangan anak itu sebenarnya adalah area sensori, gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada anak-anak yang speech delay, mereka malah diarahkan ke terapi sensori dulu, karena memang pondasi dari perkembangan anak itu ada di sensori, area sensori. Dan kita di Sivana ini setiap hari memberikan dengan secara rutin ya, memberikan kegiatan-kegiatan yang akan menstimulus sensori anak gitu ya. Jadi yang anak yang mungkin tadinya tidak belum bisa bicara atau speech delay gitu ya, kita berikan terus kegiatan-kegiatan sensori yang insya Allah itu akan membantu. Itu sudah banyak juga di Zivana gitu ya Ayah Bunda, yang tadinya mereka masuk ke sekolah ini masih 1-2 kata, tapi kita latih terus, kita masukkan area-area sensori, merangsang seluruh panca inderanya. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian udah bisa panggil gurunya gitu ya, udah bisa tahu temannya gitu. Itu merupakan kesyukuran dari kami. Jadi itu ciri khas dari Zivana bahwa kita rutin memberikan kegiatan-kegiatan sensori kepada anak. Kemudian untuk inklusinya seperti apa? Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi ayah bunda ya, terutama yang memiliki anak berkebutuhan khusus seperti saya gitu ya. Kalau kita memiliki sekolah inklusi kepada anak kita, cobalah kita tengok di sana kurikulum inklusinya seperti apa gitu ya. Jangan sampai anak kita diterima tapi tidak dilibatkan untuk bermain bersama di dalam gitu ya. Nah, saya pernah menemukan hal itu di Makassar gitu. Itu saya membuat hati saya sedih. Oh, anak saya diterima, alhamdulillah ya, kan anak ABK ya, maksudnya agak kita tantangannya itu mencari sekolah inklusi gitu ya. Ada sekolah yang menerima, alhamdulillah. Tapi kita harus lihat ke dalamnya, apa sih yang sekolah itu tawarkan untuk anak kita gitu ya. Nah, di Sivana sendiri, setiap anak itu ya, terutama anak ABK, kita memiliki program pembelajaran individu gitu ya. Jadi kita bikinkan program 3 bulan anak, program 6 bulan anak. Nah, itulah yang kita sama-sama akan berikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target tersebut, dan tentu saja tidak terlepas dari kolaborasi dengan orang tua gitu ya. Jadi kita bangun komunikasi, ini target kita, tolong ayah bunda juga lakukan juga di rumah gitu ya. Jadi kami nggak muluk-muluk bahwa Sivana bisa menyelesaikan semuanya, enggak juga seperti itu ya bunda, tetap kita kolaborasi dengan orang tua gitu ya. Jadi kita ada program pembelajaran individu dan kelas bahasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau speech delay gitu ya. Banyak yang menanyakan juga kelas bahasa ini apa, dikiranya bahasa Inggris gitu ya bunda, tapi sebenarnya kelas bahasa yang kami maksud di sini adalah bagaimana jadi anak-anak itu diberikan dulu kegiatan sensori, setelah itu mereka diberikan stimulus bahasa dengan harapan bisa menambah kosakata mereka gitu. Itu yang unik yang ada di Zivana. Jadi kita ada program PPI dan kelas bahasa untuk anak berkebutuhan khusus atau speech delay gitu. Dan kemudian ya selain kita memperhatikan tentu saja anak didik kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan orang tua gitu ya. Jadi kita juga tetap terus membangun hubungan dengan orang tua melalui apa? Yang pertama, orang tua boleh coaching dan berkonsultasi dengan kami ya, apalagi setiap 3 bulan Ibu Rina Jayani hadir di Makassar. Itu kalau udah ada Bu Rina itu sudah ngantri orang tua ya ayah bunda untuk mau berkonsultasi dengan beliau gitu ya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan anak boleh langsung konsultasi, dan itu kita free-kan semua. Itulah layanan kami. Kemudian kita juga ada kelas tahsin pekanan ya untuk bunda-bunda terutama ya. Mohon maaf kalau ayah nantilah kita akan buatkan juga. Tapi kalau kelas tahsin pekanan dan kelas tarbiyah bulanan itu saat ini yang kami berikan hanya untuk bunda-bunda gitu ya. Kemudian parent sharing ya kita adakan juga tiap 3 bulan gitu ya, langsung di Sivana secara onsite di Sivana. Biasa dibawakan oleh Bu Rina, saya juga boleh, ataupun dengan Ibu Ayu ya, ada terapis kami juga yang akan memberikan sharing-sharing kepada orang tua, harapannya untuk terus memotivasi orang tua agar semangat terus mendampingi anak-anaknya. Yaitu program unggulan yang ada di Zivana. Kemudian tentu saja semua program itu
harus didukung juga oleh tenaga pendidik kami gitu ya. Jadi seluruh tenaga pendidik yang ada di Zivana itu mereka berlatar belakang dari pendidikan gitu ya, berasal dari sarjana pendidikan anak usia dini, namun terus secara berkala kami berikan training pembelajaran Montessori, kemudian pendidikan inklusi dan penanganan anak berkebutuhan khusus gitu. Ini mungkin yang masih agak jarang di Makassar gitu ya. Kemarin juga saya sempat konsultasi sama dosen. Nah, beliau sendiri mengatakan, wah itu Zivana itu mudah-mudahan bisa menjadi center nanti ya, Bu Dila, kata dosen saya. Karena memang sangat jarang sekolah yang mau memikirkan inklusi ini seperti apa, bagaimana kita menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini agar potensi mereka juga tetap bisa berkembang seperti teman-temannya gitu. Nah, itu yang menjadi pemikiran kami ya, saya dengan Bu Rina waktu itu dalam membangun Zivana. Bagaimana Zivana ini bisa menjadi bisa menjadi salah satu sekolah menjadi role model yang ada di Makassar gitu. Nah, kemudian alhamdulillah ya untuk perizinan sekolah Zivana itu sudah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Kota Makassar ya. Jadi 3 bulan kita berdiri, alhamdulillah Allah bantu dengan mudahnya kami memperoleh izin ya dari Dinas Pendidikan, sudah mendapatkan juga NPSN dan NISN ya untuk anak-anak kita sudah terdaftar di Dapodik gitu. Ini saya lupa mendownload akreditasi Zivana, tapi saya perlu sampaikan ke Ayah Bunda bahwa 1 tahun berdirinya Zivana itu kita sudah langsung diakreditasi gitu ya. Itu bukan kami yang minta, tapi tim akreditasi yang langsung menghubungi kami gitu ya. Di sini akreditasi Zivana waktu itu masih mendapatkan B gitu ya. Jadi kemarin sudah ada hasilnya B. Jadi saya langsung menghadap lah, kebetulan dosen saya itu juga beliau ketua Badan PAUD ya di Makassar, ketua Badan Akreditasi. Saya bilang apa yang membuat Zivana B mendapatkan angka B ya, padahal waktu itu asesornya datang ke sekolah, asesornya itu sendiri mengatakan begini ya Bunda, selama mereka mengakses sekolah-sekolah PAUD ya, khususnya yang ada di Makassar, mereka baru mendapatkan sekolah yang benar-benar memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak gitu ya. Jadi alhamdulillah ya mereka sangat welcome, Bu, ini Zivana barusan saya mendapatkan sekolah seperti ini, Bu. Semua diperhatikan gitu. Jadi semua item-item akreditasi itu kami penuhi semua, Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya itu karena kita juga yaitu ya dibantu oleh Bu Rina yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya menggarap sekolah PAUD gitu ya. Nah, jadi asesornya itu sudah dengan percaya diri juga memberikan angka A gitu ya. Tapi kemudian keluar kok B. Ternyata pas saya konsultasi dengan ketua Ban PAUD, ternyata bukan programnya yang menjadikan dia B, cuman karena saya jujur aja ya Ayah Bunda bahwa Zivana memang saat ini kami masih tempat masih kami kontrak ya, tapi insya Allah sudah dalam proses pembangunan untuk sekolah permanen Zivana ya, yang tidak jauh juga dari sekolahnya lokasi saat ini gitu ya. Jadi yang membuat akreditasi B itu hanya karena dia statusnya kontrak. Karena kenapa? Kata ketua Ban PAUD waktu itu, Zivana sudah bisa menjadi role model, Bu. Tapi kalau status kontrak itu kita belum bisa membuat dia sekolah role model gitu ya, karena kenapa ya, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu dengan status kontraknya itu. Sebenarnya itu yang mereka khawatirkan. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan program sekolah. Dan alhamdulillah ya itu tadi ya Ayah Bunda, bahwa kami sudah mendapat pengakuan dari asesor yang mengakses sekolah kami bahwa Zivana itu perwakilan dari sekolah PAUD yang memang memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak usia dini gitu. Nah, konsep penerimaan siswa di Zivana ini juga mungkin unik ya. Zivana itu menerima murid setiap saat gitu ya, tanpa harus menunggu setiap tahun ajaran baru. Banyak yang chat ke kami, kapan terbuka, kapan penerimaan murid. Nah, itu kami di Zivana menerima murid setiap saat. Setiap saat Ayah Bunda merasa sudah perlu nih anak saya sekolah, silahkan langsung menghubungi kami di Zivana ya, karena kami menerima murid setiap saat tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Kemudian di dalam kelas Zivana itu ada penggabungan usia ya, dari usia 1,5 sampai 3 tahun itu satu kelas tunas, kemudian 3 sampai 5 tahun kelas kuncup, 5 sampai 7 tahun itu kelas mekar atau TKB ya. Nah, kemudian ada juga layanan tambahan yang kami berikan ya di Zivana, yang tadi ya auditory verbal therapy. AVT ini sebenarnya awalnya itu ditujukan hanya untuk anak-anak gangguan pendengaran yang ingin berbahasa verbal gitu ya. Namun seiring dengan perkembangannya waktu, ternyata AVT ini dianggap juga mampu bekerja gitu ya, dia mampu working untuk
anak-anak yang speech delay, karena konsep yang diterapkan di EVT ini adalah konsep memasukkan bahasa gitu ya, memasukkan konsep bahasa, dan anak-anak itu paham akan bahasa yang diberikan pada mereka, bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar tahu gitu ya, tapi mereka paham konsep. Itulah yang ditawarkan di EVT. Itu makanya terapi-terapi EVT kami, terapi EVT kami di Zivana ini gitu ya, bukan hanya untuk anak-anak gangguan pendengaran gitu ya, tapi ada juga beberapa anak yang mengambil terapi EVT karena anaknya speech delay gitu. Dan alhamdulillah semakin ke sini sudah terjadi ledakan bahasa yang semakin maksimal dari anak-anak tersebut gitu. Kemudian ada juga daycare ya, daycare di Zivana, tapi unik juga ya, kami di Zivana ini hanya menerima anak-anak yang ingin mengambil daycare itu khusus untuk anak-anak yang sudah bersekolah di Zivana gitu ya. Jadi daycare kami tidak terbuka secara untuk umum, tapi khusus untuk anak-anak yang telah bersekolah di Zivana. Dan insya Allah ya, mohon doanya ya Bunda ya, insya Allah kalau gedung permanen kami juga sudah berdiri, insya Allah kita akan adakan juga terapi sensori ya, yang masih sangat jarang juga ada di Makassar. Ya. Nah, ini ada beberapa dokumentasi ya kegiatan-kegiatan anak-anak kita di Zivana. Untuk secara lebih lengkapnya, video-videonya bisa disaksikan langsung ya di Instagram Zivana. Di hari Senin kita ada Senin Bugar untuk melatih fisik motorik anak. Kemudian Selasa dan Kamis itu kita khusus untuk mempelajari tentang agama, tapi bukan berarti tiap hari kita tidak ajar agama ya Ayah Bunda, tapi di hari Selasa dan Kamis ini disitulah anak-anak diajarkan sholat ya, gerakan-gerakan sholat gitu ya, karena dapatnya waktu duha, jadi ya kita latihnya lewat sholat duha gitu ya. Kemudian ini ada foto anak-anak mengaji ya setiap pagi sebelum awal pembelajaran. Kemudian di Rabu Kreasi ya untuk melatih kreativitas anak ya, kita ada Rabu Kreasi, ada art and craft di dalamnya. Kemudian ada juga Kamis Ceria. Di Kamis Ceria ini kita mengundang perwakilan orang tua untuk belajar bersama dengan Ananda di sekolah gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk meningkatkan bonding antara orang tua dan anak, dan tentu saja agar hubungan antara sekolah dan pihak orang tua juga tetap terjalin dengan baik gitu ya. Jadi kita ada Kamis Ceria. Di sini kegiatannya bebas Ayah Bunda, tergantung dari orang tua mau memberikan apa ke anak-anak. Ada yang cuma sekedar memasang puzzle atau membuat puding bersama. Jadi itu kita rutin juga adakan ya kegiatan untuk Ayah Bunda bermain dan belajar bersama dengan Ananda di sekolah gitu. Kemudian yang tidak kalah seru ya, yang selalu dinantikan anak-anak di Zivana adalah kegiatan Jumat Seru. Jumat Seru ini biasanya adalah berisi puncak tema ya, puncak tema pada bulan itu, kemudian kita kemas di Jumat Seru. Dan di sini di Jumat Seru ini insya Allah seluruh perkembangan aspek anak itu akan terstimulus gitu ya. Di sini sudah ada kognitifnya ya gitu ya, ada bagaimana mereka problem solving ya, dikasih sebuah proyek, anak-anak akan mencari gitu ya, kemudian mereka bersosialisasi, dibuat grup, bagaimana mereka bekerja sama dengan teman-temannya gitu ya, jadi dikemas sedemikian rupa sehingga memang membuat anak-anak itu sangat menunggu-nunggu Jumat Seru ini. Anak saya sendiri pun ya masih sekolah di Zivana ya Ayah Bunda, itu beliau tuh selalu bertanya, Bunda besok apa Jumat Serunya, tapi saya nggak mau juga ini ya biar mereka penasaran, biar anak penasaran, saya bilang ya tunggu saja dari guru-guru gitu, betapa mereka sangat menantikan kehadiran Jumat Seru pada setiap pekannya. Nah ini kegiatan-kegiatan orang tua ya, ada parent sharing, kemudian kita ada tadi ya tarbiyah ya dalam kegiatan Munas dan kelas Tasin gitu ya, kemudian kita juga ada field trip untuk anak-anak ya ada di Fort Rotterdam. Ini hanya sebagian ya Bunda yang saya tampilkan, lengkapnya ada di Instagram gitu ya. Kemudian ini contoh kelas EVT ya atau kelas bahasa yang tadi saya ceritakan. Kemudian daycare di Zivana. Nah, ini bagaimana Ayah Bunda bisa berkunjung ke Zivana ya? Silahkan dicatat alamatnya Bunda, Ayah Bunda, atau mau di capture. Kami di Kompleks Villa Racing Center Blok A nomor 9 gitu ya. Nanti insya Allah akan pindah ya, tahun depan insya Allah sudah pindah ke lokasi yang permanen di depan kompleks ini, di kompleks Mustika Mulia, tidak jauh dari sini. Ya. Kemudian boleh juga WhatsApp ya atau telepon ke ini nomor telepon yang telah tertera di screen Ayah Bunda, atau boleh langsung juga follow Instagram kami di @zivana.montessori. Di situ dipaparkan lengkap kegiatan-kegiatan anak maupun kegiatan orang tua. Ya, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mudah-mudahan waktunya udah lewat ya.
Ibu MC, mudah-mudahan sedikit lewat ya. Ya, saya ingin menutup dengan sebuah quote ya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu sementara engkau menjaga harta. Ilmu menjadi hakim bagimu sementara harta menjadi objek hukum, gitu ya. Ini apa nilainya di sini? Apa pesan yang sahabat ingin sampaikan, bahwa ya sedini mungkinlah kita berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan pendidikan anak usia dini itu merupakan fondasi anak kita untuk melangkah ke tahap-tahap selanjutnya. Ya, demikian Ayah Bunda, mohon maaf ya kalau saya agak lewat sedikit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator. Wah, itulah tadi pemaparan program yang dibawakan oleh Ibu Adila. Terima kasih Ibu Adila. Nah, dari pemaparan Ibu Adila tadi, kita lebih tahu apa sih itu anak usia dini dan jadi lebih mengenal sekolah Sifana Montessori. Untuk Ayah Bunda yang ingin lebih mengenal tentang sekolah Sifana Montessori, Ayah Bunda bisa datang ke sekolah ya. Acara selanjutnya yaitu pengenalan area Montessori yang dipaparkan oleh guru-guru Sifana. Sekedar informasi Ayah Bunda, kami mempunyai 5 area dan 1 tambahan. Yang pertama, area keterampilan hidup, sensorial, matematika, budaya dan ilmu pengetahuan, dan bahasa. Dan area tambahannya itu area agama. Kepada guru-guru kami persilahkan untuk menjelaskan masing-masing areanya. Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursalisa, salah satu staf pengajar di sekolah Sifana Montessori, dan saya mengajar di kelas tulis dan kelas kuncup. Nah, di kelas Montessori ada beberapa area, salah satunya yaitu area keterampilan hidup atau practical life. Nah, Ayah Bunda pasti bertanya-tanya, apa sih itu area keterampilan hidup atau practical life? Area practical life adalah area perkembangan bersama yang dikenalkan pada metode Montessori, dan area keterampilan hidup atau practical life adalah kegiatan praktis yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, area ini pertama kali dikenalkan pada metode Montessori karena sangat erat kaitannya dengan area perkembangan lainnya. Misalnya dalam area bahasa, anak membutuhkan kekuatan otot jari yang sangat kuat, sehingga melatihnya adalah dengan memberikan kegiatan menuang dan kegiatan ini menuang, ini menyendok. Oke, nah meski secara sederhana, namun semua manfaat di area keterampilan hidup ini bermanfaat untuk mengembangkan fokus dan konsentrasi, koordinasi gerakan tubuh, kemandirian, dan keteraturan. Nah, Ayah Bunda, ada 4 kategori dalam area keterampilan hidup. Yang pertama, perawatan lingkungan. Contoh latihannya adalah dengan memberikan material menuang. Nah, misal menuang dari 1 tekoh ke tekoh yang berukuran sama. Manfaat dari material ini adalah mengembangkan anak tentang konsep matematika seperti volume dan kapasitas. Yang kedua ada keterampilan perkembangan motorik. Nah, contoh latihannya adalah dengan memberikan aparatus membuka dan menutup botol. Manfaat dari material ini adalah melatih motorik halus anak serta koordinasi mata dan tangan. Nah, yang ketiga ada perawatan diri. Nah, latihannya adalah dengan memberikan material atau aparatus dressing frame, salah satunya yaitu bingkai pakaian kancing besar. Nah, manfaat dari aparatus ini adalah mengajarkan anak ke depannya agar anak mampu melepas dan memakai pakaiannya sendiri. Yang terakhir ada tata krama dan sopan santun. Contoh latihannya adalah dengan membiasakan anak mengucapkan maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Nah, itu dia tadi Ayah Bunda penjelasan dari saya tentang area keterampilan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ayah Bunda. Perkenalkan, saya Ainul Anissa, merupakan salah satu staf yang berada di Sekolah Sipanan Montessori. Dan saya mengajar di kelas Mekah dan Kunas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang area sensorial. Nah, adapun tujuan dari area sensorial ini yaitu untuk mengajarkan kepada anak cara mendiskriminasi, membandingkan, mengklasifikasi, serta menstimulasi berbagai macam indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, perasaan, serta berat, suhu, tekstur, dan warna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa material yang berada di area sensorial. Yang pertama ada material silinder. Nah, adapun tujuan dari material ini yaitu untuk mengajarkan kepada anak cara menyusun secara berseri, serta secara tidak langsung mengajarkan kepada anak untuk persiapan menulis dan membaca. Nah, selanjutnya di sini ada material Pink Tower. Nah, material Pink Tower ini merupakan salah satu material yang sangat digemari oleh anak-anak ayah bunda yang bertujuan untuk mengajarkan kepada anak cara menyusun secara berseri, serta perbandingan dari besar ke kecil, begitupun sebaliknya. Dan juga dapat menambah pembendaharaan matematika dasar kepada anak. Selanjutnya, kita beralih ke material smelling bottle. Nah, pada material smelling bottle ini berisi beberapa bebauan ayah bunda seperti jeruk, vanila, serai, cengkeh, ketumbar, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk menstimulasi indera penciuman pada anak. Selanjutnya ada material testing solution. Nah, nantinya pada material testing solution ini akan diberi beberapa rasa seperti asam, manis, pedas, asin yang dapat menstimulasi indera perasa pada anak. Selanjutnya ada material Sandboxes. Nah, pada material ini berisi beberapa tabung yang di dalamnya berisi beberapa objek yang berbeda, sehingga nantinya akan menimbulkan suara yang berbeda yang dapat menstimulasi indera pendengaran pada anak. Nah, itulah tadi beberapa material yang berada di area sensorial. Bagi ayah bunda yang penasaran dengan area material yang lain, boleh datang ke Sekolah Sivana ya. Terima kasih. Assalamualaikum ayah bunda. Selanjutnya kita akan mengenal area bahasa atau language. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya Atira Duyanti, sering disapa dengan Ibu Atira. Nah, area bahasa ini merupakan area yang akan membantu anak untuk menstimulus komunikasi atau komunikasi verbal pada anak. Juga merupakan area penanaman literasi sejak dini. Ada beberapa manfaat dari area bahasa, yaitu menciptakan komunikasi verbal, bagaimana anak dapat meluapkan keinginan-keinginannya melalui bahasa. Nah, mari kita mengenal beberapa aparatus atau material yang ada di area bahasa. Yang pertama di sini ada namanya insert design. Nah, boleh kita lihat di insert design ini kita akan mengenalkan anak-anak berbagai bentuk. Seperti ada lingkaran, ada segitiga, ada oval, dan berbagai bentuk lainnya. Secara tidak sengaja, anak diajarkan untuk menarik berbagai bentuk, seperti bagaimana membuat garis lurus, garis lengkung, dan beberapa garis lainnya. Oke, selanjutnya Ibu Atira akan memperkenalkan di sini ada namanya huruf raba atau sandpaper letter. Nah, sebelum mengajarkan anak untuk memegang alat tulis, tentunya anak harus mengetahui dulu bagaimana taktil atau meraba huruf, bagaimana tarikannya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sehingga membentuk tarikan yang benar. Oke, selanjutnya ada material yang lebih seru lagi. Di sini ada namanya LMA atau Large Movable Alphabet. Boleh kita lihat di sini ada semua huruf-huruf A sampai Z yang disajikan secara lepas. Di sini ada huruf G, ada huruf J. Nah, cara menggunakan material ini biasanya kita padukan dengan namanya kotak objek dan gambar. Seperti di sini, ketika kita ingin menyusun kata dompet, kita sediakan dulu bendanya, karena metode Montessori itu diajarkan dari konkret ke abstrak.
kita taruh ada dompet. Kita akan susun kata dompet. Dompet, huruf awalnya apa ya? Oh iya, D. Mana ya huruf D? Iya, betul. Sehingga terbentuklah kata dompet. Oke. Selanjutnya, di sini ada yang lebih menarik lagi. Biasanya semua anak-anak sangat suka menggunakan material ini. Namanya ada fonik. Nah, fonik ini merupakan bunyi huruf. Mulai dari huruf A, B, sampai Z. A untuk apel. Ya, A, sampai huruf Z. Jadi, semua yang ada di area bahasa ini sangat penting. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian, semua bisa diluapkan dengan adanya bahasa atau komunikasi. Ayah Bunda, mungkin kali ini hanya itu saja yang Ibu Atira bisa jelaskan untuk ingin mengetahui berbagai macam aparatus yang ada di area bahasa. Silahkan kunjungi sekolah kami, yaitu TK Sivana Montessori. Ya, Assalamualaikum Ayah Bunda. Sekarang kita berada di area matematika. Saya perkenalkan, saya Wulan Julika, salah satu guru dari kelas Samba. Oke, mungkin area matematika ini adalah salah satu area yang paling menarik atau yang paling digemari anak-anak dan orang tua tentunya mungkin. Nah, kenapa? Karena banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk sudah mulai diajar Charleston sejak dini. Nah, tetapi tetap anak-anak ini diajarkan secara menyenangkan. Nah, di Montessori ini juga anak-anak sudah mulai diajarkan matematika, berhitung. Nah, tetapi tetap pada hakikat anak-anak, yaitu belajar itu tetap sambil bermain. Jadi bermain sambil belajar. Jadi tidak seperti mindset pada banyak orang yang bahwa matematika itu sulit. Tidak ya, ya Bunda, kalau di Montessori ini aparatus-aparatusnya sudah didesain sedemikian rupa agar anak belajar matematika dengan menyenangkan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi aparatus spindle box. Nah, ini aparatus spindle box ya ya Bunda. Ini bertujuan agar anak mengetahui angka dan kuantitasnya seperti ini. Saya akan mencontohkannya ya. Nah, ini ada angka 0. Jadi dia tidak ada. Angka 1. Anak-anak dapat mengambil spindle-nya dan box 1, 2. Anak-anak mengambil spindle-nya 2. Nah, seperti itu ya, yang Bunda. Nah, jadi di sini juga dipahamkan anak-anak bahwa 2 itu lebih banyak daripada 1. Jadi anak-anak akan paham bahwa 2 itu lebih banyak di genggamannya daripada angka 1. Oke, setelah itu, setelah anak-anak paham betul mengenai angka dan kuantitasnya, kita bisa mengajarkan anak ke tingkat yang sedikit lebih tinggi, yaitu di dalam berhitung. Dalam berhitung, yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita dapat mengajarkan anak penjumlahan dan perkalian menggunakan papan slipboard. Terus diajarkan mengenai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan menggunakan material the power of 10. Ganjil genap juga menggunakan cards and counter. Tapi Bunda tidak perlu khawatir ya bahwa anak-anak ini diajarkan kok sudah sampai ribuan, puluhan, ratusan. Tidak perlu khawatir karena di Montessori ini itu seperti yang saya bilang tadi bahwa Montessori ini aparatusnya sudah didesain sedemikian rupa agar anak tidak belajar dengan sulit. Dia akan tetap merasa bermain, tetapi tetap kita menanamkan konsep perhitungan kepada anak. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Ayah Bunda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila Ayah Bunda ingin melihat lebih jelas dan ingin mencobanya, Ayah Bunda boleh datang ke TK Sivana. Terima kasih. Assalamualaikum Ayah Bunda. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, salah satu
Kalau ada suaranya Ibu Hikmah. Assalamualaikum Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah, salah satu guru di kelas Mekar dan Kuncup. Nah, sekarang kita sudah berada di area budaya dan ilmu pengetahuan. Area budaya merupakan area yang akan memberikan banyak pengetahuan yang akan memperluas wawasan anak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini tidak hanya ada manusia, ada hewan dan tumbuhan yang saling membutuhkan. Ilmu budaya dapat diberikan oleh anak dalam berbagai cara. Nah, dengan adanya material yang disediakan di area budaya ini dapat memberikan pengetahuan rinci tentang seni, sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, di area budaya juga di sini membantu anak dalam mengembangkan kepribadiannya, beradaptasi dengan lingkungan, serta mengetahui perannya sendiri dalam kehidupan. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan beberapa material yang ada di area budaya. Nah, halo Ayah Bunda, perkenalkan saya Kamasya Tanik, mengajar di kelas tunas. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa material yang ada di area budaya. Salah satunya yaitu ada berbagai bentuk daratan dan lautan, daratan dan perairan. Nah, sebelum itu pasti Ayah Bunda dulunya belajar geografi itu menghafal apa itu pulau dan apa itu selat. Nah, di sini di Montessori tersendiri kita akan memperkenalkan apa itu pulau. Nah, di sini ada daratan yang dikelilingi oleh perairan. Jadi kita tidak perlu menjelaskan kepada anak apa itu pulau. Nah, di sini biru ini menandakan perairan, dan warna coklat ini adalah pulau. Nah, beberapa materi yang ada di material ini yaitu ada bendera negara, ada beberapa macam koleksi hewan, dan lain sebagainya. Nah, jika Ayah Bunda masih penasaran dengan material yang ada di sini, silahkan berkunjung di TK Supana Montessori. Terima kasih Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ayah Bunda. Perkenalkan, saya adalah Ibu Fajri, salah satu guru pendamping di Sekolah Supana Montessori di kelas Mekar Asoka dan Kuncup Askar. Saya sedang berada di area agama. Area agama ini adalah area tambahan di Sekolah Supana Montessori. Pasti Ayah Bunda di rumah sudah pada mempunyai gambaran yang mengenai area agama. Ya, tentunya area agama ini sangat penting untuk mengenalkan kepada anak-anak mengenai adat, akhlak, dan penanaman nilai-nilai agama lainnya. Jadi tujuan dari area agama ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan anak mengenai nilai-nilai agama, sehingga anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan tentunya berperilaku sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku. Nah, di sini juga materialnya itu sangat sederhana dan tentunya menyenangkan bagi anak. Nah, mengingat bahwasanya mengenal nilai-nilai agama itu adalah sesuatu objek yang abstrak, sehingga kita harus menggunakannya dalam kegiatan yang konkret. Nah, contohnya di sini ada material yang favorit, yaitu huruf hijaiyah lonceng. Nah, jadi anak-anak di sini bisa mengenal seperti apa sih itu huruf hijaiyah melalui kegiatan melonceng. Jadi tetap ya kita menanamkan konsep bermain sambil belajar melalui kegiatan huruf hijaiyah melonceng. Kemudian yang kedua di sini ada huruf raba hijaiyah atau sekitar hijaiyah. Nah, di sini anak-anak akan dikenalkan huruf hijaiyah dengan meraba. Jadi anak-anak bisa mengenal seperti apa sih itu cara menarik dengan benar atau cara menulis dengan benar huruf hijaiyah. Nah, kemudian di sini ada azan berwudu. Jadi tetap ya Bunda, kita mengenalkan konsep berwudu itu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Contohnya di sini anak-anak bisa belajar urutan berwudu dengan cara bermain puzzle. Nah, kemudian di sini ada yang kedua yaitu puzzle sholat. Nah, jadi anak-anak tetap diajarkan atau dibiasakan bagaimana sih urutan tata cara sholat itu seperti apa. Kemudian di sini juga ada tutorial
doa-doa harian. Jadi selain doa-doa harian ini, kita juga selalu mengulang-ulang setiap hari sehingga anak-anak mampu mudah dalam menghafal doa-doa harian. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ya, untuk lebih lanjutnya, jika para ayah bunda ingin mengenal lebih jelas seperti apa sih itu Montessori, ya ayah bunda boleh berkunjung ke sekolah Zivana Montessori. Terima kasih. Wah, gimana Ayah Bunda? Seru kan? Untuk Ayah Bunda yang masih penasaran, boleh datang langsung ke sekolah loh. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah kita mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Rina Jayani, Diploma Montessori. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nining. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Dila, founder dan kepala sekolah Zivana Montessori. Yang saya sayangi guru-guru TK Zivana Montessori, dan tentunya yang saya hormati Bapak dan Ibu yang telah hadir di pagi hari ini, meluangkan waktunya di hari Sabtu untuk mengikuti acara Open House Zivana Montessori. Bismillah, saya akan mulai. Tadi Bu Dila sudah menjelaskan mengenai program visi misi dari Sekolah Zivana Montessori. Saya sangat apresiasi dan senang sekali Bu Dila akhirnya mau membuka Sekolah Zivana Montessori ini di Makassar yang menurut saya dibutuhkan di Makassar dan terlihat dalam waktu 2 tahun, hampir 2 tahun ya Bu Dila, perkembangannya sangat pesat, guru-gurunya juga hebat-hebat, cepat sekali belajar dan mengambil ilmu yang telah diberikan, menangkap semua ilmu yang diberikan dari Sekolah Aluna Jakarta. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu melihat bahwa di Makassar ini sudah ada Sekolah Zivana Montessori yang siap memberikan edukasi yang berkualitas dan terbaik, yang memberikan semua stimulasi yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Oke, saya mulai. Tadi Bu Dila sudah menyampaikan bahwa Zivana Montessori itu menggunakan metode Montessori. Dan Bu Dila juga menyampaikan bahwa sekarang pemerintah sudah menggalakkan untuk setiap sekolah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, saya akan membahas kaitannya kurikulum merdeka dengan metode Montessori. Apakah metode Montessori itu sudah merdeka, dan apakah kurikulum yang diberikan di Zivana itu sudah mengikuti anjuran pemerintah dan juga menstimulasi semua aspek-aspek perkembangan dari anak usia dini. Oke, jadi Zivana Montessori ini seperti yang telah disampaikan tadi merupakan PAUD inklusi. Jadi PAUD inklusi yang menggunakan metode Montessori dengan menerapkan nilai-nilai Islami. Saya dan Bu Dila sepakat bahwa kami ingin mengedukasi masyarakat, orang tua, bahwa inklusi itu bukan sekolah luar biasa. Masih banyak yang salah persepsi, salah interpretasi
bahwa inklusi itu adalah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Itu tidak benar. Jadi sekolah inklusi adalah sekolah yang menggabungkan anak-anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi ada kuota. Dan manfaatnya itu baik untuk kedua belah pihak, bukan saja untuk anak berkebutuhan khusus, namun sangat baik juga untuk anak-anak reguler, atau kalau istilah di psikologi itu anak tipikal gitu ya, anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Jadi nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini saya perkenalkan, sebelum saya memulai presentasi, saya juga seorang ibu dengan 3 orang anak dengan usia 28 ya, 28, 20, 24 dan 21 tahun. Ternyata udah naik nih semuanya usianya. Kemudian yang bungsu juga anak saya juga berkebutuhan khusus, disabilitas rungu seperti anak Budila. Memang anak saya sekarang sudah kuliah, dia sedang kuliah di Malaysia. Saya sarjana pendidikan IKIP Jakarta, kemudian sebelum saya berkecimpung di dunia pendidikan itu saya ex pegawai PricewaterhouseCoopers dan PT IBM Indonesia. Jadi saya mulai berkecimpung di dunia pendidikan itu di tahun 2005 dengan mendirikan Early Step School, kemudian sekolah dasar bangun mandiri. Saya juga mendirikan terapi center, di situ ada EVT terapi dan sensori integrasi. Kemudian 2013 sekolah Aluna Montessori. Nah, sekolah Aluna Montessori ini didirikan 2013, kemudian setelah itu ada PKBM Aluna setingkat SD dan SMP, Sekolah Harmoni Montessori, kemudian selanjutnya di tahun itu saya di tahun 2017 saya mengambil diploma Montessori, dan yang masih hangat yaitu mendirikan Zivana Montessori bersama Budila di tahun 2020. Oke, kita lanjut ke presentasi. Nah, oke, solusi Merdeka Belajar. Nah, pemerintah seperti tadi sudah saya sampaikan menyebutkan kurikulum merdeka. Sama nggak sih kurikulum merdeka ini dengan metode Montessori? Nah, mungkin saya juga mau ikut seperti Budila nih, biar interaktif. Ada yang mau chat nggak di kolom chat? Kira-kira ada yang pernah tahu samakah atau berbedakah, kemudian atau miripkah? Boleh ditulis. Oke, sambil belum ada ya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. Nah, kurikulum merdeka ini diinisiasi oleh pemerintah, dipimpin Menteri Pendidikan kita ya, Bapak Makarim. Oke. Ada yang berbeda, kemudian ada yang bilang belum tahu. Oke, mari kita sama-sama cari tahu. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya kasih contoh dulu nih, apa perbedaan kelas konvensional dengan kelas Montessori. Nah, kita lihat yang foto dengan gambar anak-anak dengan meja biru, gitu ya, di sebelah kiri kalau dari hadapan kita, di situ anak-anak belajar atau melakukan kegiatan yang sama. Sementara yang di sebelah kanan, semoga terlihat lebih jelas, walaupun di dalam satu meja yang sama, tetapi sayangnya tidak terlalu terlihat, yaitu mereka melakukan kegiatannya berbeda-beda. Jadi ada yang menulis, ada yang
Saya tidak terlalu jelas. Jadi semua kegiatannya berbeda. Nah, itulah yang membedakan sekolah konvensional dengan kelas Montessori. Tadi sudah disampaikan berpusat pada anak, follow the child. Jadi mengikuti kecepatan masing-masing anak. Kemudian ini ada hubungannya dengan yang tadi Ibu Dila sampaikan, bahwa di Zivanna Montessori, anak bisa mendaftar setiap saat. Nah, kalau di sekolah lain mengapa tidak bisa atau kesulitan jika anak mendaftar setiap saat, jadi harus menunggu di tahun ajaran baru, sementara di Zivanna tidak, ini ada hubungannya dengan metode Montessori yang digunakan di Zivanna, yaitu metode Montessori mengikuti kecepatan masing-masing anak. Jadi, anak yang sudah masuk lebih dahulu, tentunya dia pasti sudah mendapatkan pembelajaran lebih dahulu. Nah, anak yang sudah lebih dahulu mendaftar, tidak perlu menunggu atau bisa terus berjalan atau bisa terus mengikuti pelajaran, sementara anak yang baru mendaftar tidak perlu tergesa-gesa harus atau mendapatkan tekanan harus bisa mengikuti sama seperti temannya yang duluan mendaftar. Tidak perlu, karena dengan metode Montessori yang baru mendaftar kita ikuti prosesnya, artinya dia mulai dari awal. Kemudian temannya yang sudah mulai, dia juga tidak perlu menunggu, jadi dia bisa terus saja berjalan. Disitulah unik dan khasnya kelas Montessori. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kalau yang konvensional, misalnya sekarang lagi belajar huruf A, semua harus belajar huruf A. Misalnya padahal dia masih literasinya masih belum sampai ke situ, pasti akan kesulitan. Kalau Montessori kita mengikuti kecepatan masing-masing anak, mengikuti proses dari anak. Jadi ada anak yang memang cepat menangkap atau dia dengan kemampuan yang cukup baik, kita ikuti. Kebaliknya untuk anak yang memang membutuhkan proses, ya dia agak misalnya butuh waktu lebih lama untuk menguasai sebuah materi, kita ikuti juga, gitu ya. Jadi itu menjadi kekuatan dari sebuah sekolah yang menggunakan metode Montessori. Nah, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang memiliki keleluasaan, gitu. Jadi guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Sama kan seperti yang saya sampaikan tadi, jadi merdeka gitu. Nah, Montessori itu tadi mengikuti kecepatan masing-masing anak. Itu juga merdeka. Kemudian anak bisa memilih materialnya, itu merdeka, ya. Dari situ sudah mulai terlihat ya, ada kesamaan. Nanti kita lihat lagi. Kemudian prinsip dari merdeka belajar. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, ya kan? Nah, kemudian juga karakteristik dan perkembangan peserta didik. Kemudian pembelajaran harus bermakna dan menyenangkan. Nomor 2, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan membangun kapasitas untuk pembelajaran sepanjang hayat. Nah, Montessori itu juga adalah belajar itu bukan hanya untuk hari ini aja, atau untuk hanya persiapan untuk masuk SD aja. Tidak, Montessori itu adalah tujuannya agar anak senang belajar. Mengapa belajar di sekolah Montessori itu menyenangkan? Karena ingin dibuat bahwa kata belajar atau makna dari belajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Sehingga harapannya anak itu senang belajar sepanjang hidupnya. Jadi di sini aja sudah sama lagi nih. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, tadi Bu Dila juga sudah sampaikan. Jadi memang Montessori itu
mengikuti semua aspek perkembangan. Jadi metode pembelajaran untuk anak usia dini itu sebenarnya ada banyak. Mungkin boleh ditulis sambil saya sampaikan. Kira-kira Ibu dan Bapak yang pernah tahu metode apa aja yang di sekolah-sekolah yang pernah Ibu lihat, ada metode apa selain metode Montessori? Silakan ya Bu, sambil saya lanjutkan nanti saya baca. Kemudian pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi konkret, kemudian peduli lingkungan, itu juga khasnya dari sekolah Montessori. Kemudian juga melibatkan orang tua dan komunitas. Tadi di Zivana, Bu Dila sudah menyampaikan kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu akan menunjang keberhasilan dalam mencapai visi, ya kan? Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi ini adalah proses jangka panjang, bukan proses yang pendek dan tujuannya untuk jauh ke depan. Nah, sudah ada yang menuliskah di chat? Kira-kira ada yang tahukah metode apa selain metode Montessori? Ya, mungkin kalau yang belum tahu, jadi dulu sebelum saya tahu metode Montessori itu ada yang namanya active learning. Mungkin itu yang sering Bapak Ibu dengarkan karena dulu di sekolah-sekolah itu digalakkan untuk menggunakan active learning. Kemudian ada lagi sentra. Kemudian metode sentra, yaitu ada sentra-sentra di area belajar di TK, ya kan. Kemudian ada multiple intelligence, itu semua semua metode menurut saya baik. Namun metode Montessori ini yang komplit menurut saya. Dari semua aspek itu diperhatikan sampai hal-hal kecil. Kemudian Montessori yang diciptakan oleh Dr. Maria ini mengajarkan anak dari konkret ke abstrak. Karena kenapa harus konkret ke abstrak? Karena otak anak itu belum sanggup memahami hal-hal yang abstrak. Saya aja nih kalau belajar, kalau nggak lihat bendanya, kalau nggak dikasih tahu instruksinya, kalau cuma abstrak aja saya nggak nangkep, apalagi anak usia dini. Nah, Dr. Maria Montessori memahami hal tersebut. Itulah mengapa metode ini mengajarkan anak dari konkret ke abstrak. Tadi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah lihat bagaimana guru-guru Zivana mempresentasikan 5 area yang ada di metode Montessori. Nah, 5 area itu semuanya materialnya banyak sekali. Karena disitulah anak-anak betul-betul harus belajar konkret ke abstrak. Jadi bisa dipegang, bisa dilihat gitu ya. Jadi konkret. Kemudian menstimulasi seluruh indera anak, di mana memang betul anak usia dini itu tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi oleh sensorialnya, oleh panca inderanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada anak nih, misalnya nggak bisa diem, duduk sebentar udah lari-lari lagi, duduk sebentar udah bangun, baru nulis ini udah distracted gitu ya, sudah nggak bisa panjang rentang konsentrasinya. Itu perlu diperhatikan, apakah ada panca inderanya yang tidak terstimulasi, atau misalnya anak dengar suara ribut sedikit dia langsung tutup kuping. Dia sangat sensitif di auditorinya. Atau misalnya dia kalau manggil pukulnya, nepuknya sangat keras gitu ya. Itu berarti taktilnya masih perlu distimulasi. Dan sensori-sensori tadi itu akan membuat rentang konsentrasi anak pendek kalau tidak distimulasi, membuat anak tidak fokus, membuat anak tidak bisa duduk dalam waktu lama, masih berlari-lari gitu ya. Kemudian komunikasinya juga tertinggal. Jadi area sensorial ini sangat penting. Dan di metode Montessori ini semuanya terstimulasi, dari taktilnya, dari
visualnya, auditorinya semua dapat, sehingga sangat menstimulasi semua perkembangan anak. Kemudian melatih kemandirian, ini juga penting ya, melatih kemandirian, karena menurut Montessori itu bukan help me to do it, jadi bukan bantu saya, tapi help me to do it myself. Jadi menurut Dr. Maria Montessori, bantu saya mengerjakan. Jadi bantu saya mengerjakan sendiri. Jadi bukan bantu saya mengerjakan. Jadi misalnya bukan Bapak Ibu yang ngerjain, tapi bantu dia bisa mengerjakan sendiri. Kemudian kedisiplinan dan kepercayaan diri anak itu menjadi target utama. Ditambah lagi sopan santun. Tadi di area keterampilan hidup oleh Bu Lisa disampaikan bagaimana mengucapkan terima kasih, maaf, dan lain-lain itu juga diperhatikan. Jadi metode Montessori ini menstimulasi semuanya. Semua aspek perkembangan anak ada di sini. Makanya tadi untuk akreditasi Zivana itu harusnya A, hanya jatuh di tempat ya, karena sekolahnya masih sewa. Tapi dari seluruh program, kurikulum, metode, itu semuanya sudah menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Jadi tadi sudah disampaikan apa aja materi area Montessori, sudah dijelaskan oleh guru-guru, ada keterampilan hidup, sensorial, bahasa, matematika, dan budaya. Jadi kalau orang tua ini kan suka masih, nanti kalau sekolah di Montessori kan kayaknya main-main aja gitu ya. Itu akademisnya bagaimana? Enggak perlu khawatir, sebenarnya akademis di Montessori itu malah sangat tinggi, namun tetap mengikuti kesiapan dan kecepatan masing-masing anak. Jadi sebelum bisa menulis, berarti ada pra menulisnya dulu. Guru akan melihat apakah anak sudah bisa memegang alat tulis sudah dengan baik atau tidak. Tadi dijelaskan ada 3 jarinya. Kalau dia masih pegangnya seperti ini, berarti dia harus diperbanyak di area keterampilan hidup. Ada pra menulis, nanti ada pra baca, ada pra matematika. Jadi betul-betul dari mudah ke sulit dan step by step. Satu tahap demi tahap yang diajarkan di Montessori. Nah, tadi udah saya jelaskan tuh ya, freedom within limits. Nah, ini yang nomor 1 ini yang sebenarnya nah, ini yang nomor 1 ini yang terlihat kaitannya dengan kurikulum Merdeka, yaitu freedom. Kata freedom berarti bebas ya. Freedom within limits, tapi dalam keterbatasan kalau di Montessori. Jadi bebas berbatas, memberikan anak kebebasan dengan aturan yang jelas. Berarti udah sama lagi nih, beberapa poin lagi yang saya sebutkan lagi, yaitu sama dengan kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Tapi apa sih maksudnya berbatas? Kalau di Montessori itu anak tidak bisa mengambil semua mainan. Jadi satu kelas itu tadi kan materialnya banyak. Tujuannya adalah untuk anak mengambil keputusan, gitu ya. Jadi dia boleh bebas memilih bagaimana dia mengenal dirinya. Kemudian itu nomor 2 ya, membebaskan dan memotivasi anak melakukan pengulangan. Nah, di Montessori itu anak itu akan melakukan banyak pengulangan. Kadang orang tua tuh pernah ada orang tua bilang ke saya, "Ibu, kenapa udah daftar ke sekolah, saya ngelihatnya anaknya nyendok terus." Jadi kalau nyendok kan di rumah aja. Terus saya bilang, "Coba Ibu perhatikan. Anak itu memang senang pengulangan. Yang tidak suka pengulangan tuh orang dewasa." Itu 1. Kedua, Ibu lihat pada saat dia menyendok pertama kali dengan menyendok sekarang, ada nggak perbedaannya? Kalau menurut saya itu ada, dan itu adalah pencapaian, perkembangan, di mana waktu pertama kali dia menyendok masih tumpah.
Kemudian pertama kali dia menyendok, pegangnya belum bisa dengan 3 jari. Tapi setelah dia melakukan pengulangan beberapa waktu, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, artinya rentang konsentrasinya tambah panjang, fokusnya juga tambah baik, motorik halusnya juga tambah baik karena tidak lagi ada yang tumpah. Itu adalah progres. Jadi kadang orang tua itu hanya melihat, cuma nyendok. Padahal di situ proses yang dilakukan anak itu akan memberikan dampak yang sangat baik. Kemudian nomor 3, problem solving. Melatih anak memecahkan masalahnya dan belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi di Montessori itu pada saat anak melakukan pengulangan, dia akan menemukan, oh kalau menyendoknya buru-buru cepat tumpah. Tapi kalau dia pelan-pelan, saya bisa tidak tumpah dan bisa menyelesaikannya sampai tuntas. Nah, itu dia akan pikir sendiri. Jadi dia belajar memecahkan masalahnya. Dan guru itu tidak boleh bilang, oh salah, itu tidak ya. Jadi karena di Montessori itu guru tidak boleh menyalahkan karena itu akan menjatuhkan kepercayaan dirinya. Kemudian ini apa ya? Individual learning sesuai dengan kecepatannya masing-masing seperti tadi sudah saya sampaikan, mengikuti kecepatan masing-masing anak. Kemudian nomor 3, dengan bergerak anak belajar. Jadi memang di Montessori itu banyak anak bergerak ya. Jadi makanya Montessori itu anak dibebaskan untuk jalan-jalan gitu. Memang karena anak usia dini itu belum bisa duduk dalam waktu lama. Itu dia masih dalam proses. Harapannya nanti kalau dia sudah rentang konsentrasinya panjang, pas SD dia sudah bisa duduk lama. Jadi memang anak sejatinya di usia dini itu bergerak. Kemudian penting bagi anak untuk memilih sehingga anak memiliki kontrol. Jadi tadi yang saya bilang, dari sekian banyak material, anak itu belajar mengambil keputusan. Bagaimana anak memilih satu dari sekian banyak. Itu manfaatnya adalah dia mengenal diri, dan dia bisa mengambil keputusan. Kemudian nomor 7, bila anak tertarik, maka anak belajar dengan baik. Jadi material juga ditaruh dengan menarik, sehingga anak tertarik untuk belajar. Kemudian nomor 8, pembelajaran membangun motivasi dalam diri. Jadi kalau di Montessori itu anak distimulasi untuk memiliki motivasi sendiri, jadi bukan dari orang lain. Nah, ini nomor 9, ini menjadi khasnya metode Montessori. Sangat berbeda dengan sekolah konvensional, yaitu penggabungan usia. Tadi dijelaskan di Zivana ada kelas tunas 1,5 sampai 3 tahun, kelas kuncup 3 sampai 5, dan kelas mekar 5 sampai 7. Nah, itu tujuannya adalah yang kecil belajar dari yang besar, kakaknya, kemudian kakak-kakaknya itu mengajarkan yang kecil, sehingga terjadi harmonisasi di kelas, kemudian diharapkan ke depannya lagi tidak ada bullying. Nah, nomor 10 tadi udah jelaskan belajar dari konkret ke abstrak, mudah ke sulit. Kemudian nomor 11 tentunya mengajarkan kemandirian. Oke, karakteristik kurikulum merdeka di satuan PAUD. Jadi tadi itu kita sudah tahu yang Montessori-nya. Nah, sekarang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini yang pemerintah inginkan di sebuah sekolah PAUD, menguatkan kegiatan bermain yang bermakna dan sebagai proses belajar. Nah, di Zivana dengan metode Montessori itu sudah melakukan ya kan kegiatan bermainnya bermakna. Kemudian 2, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Di Zivana juga sudah dilakukan, di mana dengan metode Montessori itu dari ada pra-menulis sampai menulis, prabahasa sampai bahasa, kemudian itu semua sudah disiapkan. Kemudian menguatkan kecintaan pada dunia literasi, numerasi. Di Montessori juga ada area bahasa dan area matematika. Kemudian profil belajar Pancasila itu juga kita memang sudah ajarkan. Kemudian proses pembelajaran assessment dan fleksibel, hasil assessment digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan. Jadi guru-gurunya juga
memang kalau di Zivana itu juga guru merancang kegiatan bermain, ya kan? Kemudian 7 menguatkan orang tua sebagai mitra satuan. Tadi sudah disampaikan Bu Dila, di Zivana ada kolaborasi. Oke, ini tinggal sedikit lagi slide-nya. Jadi kurikulum merdeka sama metode Montessori yang pengembangan potensi dan karakter, pembentukan karakter. Jadi kurikulum merdeka konklusinya adalah kurikulum merdeka dan metode Montessori itu sangat berkaitan, ya. Jadi metode Montessori itu sudah merdeka dan metode Montessori ini sudah dibuat oleh Dr. Maria Montessori berpuluh-puluh tahun yang lalu dan masih sangat masih sangat baik di zaman sekarang. Padahal dia buatnya itu udah 100 tahun yang lalu, itu dia masih bisa digunakan sekarang dan masih baik. Berarti sudah teruji berapa lama itu metode Montessori, ya, dan sangat berkaitan dengan kurikulum merdeka. Makanya itu tadi di Zivana diakreditasi, dibilang sudah sangat mengikuti aspek perkembangan karena Zivana menggunakan metode Montessori tadi. Salah satu semangat dalam kurikulum merdeka adalah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif. Ya, inklusif tidak hanya tentang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi juga mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan. Oke, apa yang berbeda dari sekolah Zivana dengan sekolah lainnya? Menggunakan metode Montessori, penggabungan usia, tadi sudah saya sampaikan, menerapkan nilai-nilai Islami, dapat mendaftar kapan saja selama ada tempat. Jadi ini jadi ciri khasnya juga, tidak semua sekolah bisa melakukan ini. Kemudian mengikuti kecepatan masing-masing anak, tadi di bawah merupakan sekolah inklusi, dan mempersiapkan anak untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian elemen penting di dalam kurikulum, karena tadi belum disampaikan, jadi itu tentunya ada budi pekerti, percaya diri, kreatif, mandiri, disiplin, persiapan ke jenjang berikutnya, pengetahuan agama Islam yang sangat mumpuni. Dan tematik, jadi metode Montessori di Zivana itu tematik, jadi setiap semester kita ada tema besar, kemudian ada tema semester, tema bulanan, kemudian ada tema mingguan dan harian. Oke, anak pintar banyak, anak baik dan pintar yang perlu perbanyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Itulah tadi pembawaan materi dari Ibu Rina. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Jika waktu masih cukup dan ayah bunda masih ada yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi kedua. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Permisi, Mbak. Bunda Rahma. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mau bertanya. Jadi kan saya lebih tertarik itu awalnya karena dari metode inklusi yang berbasis Islami yang ada di Makassar. Jadi yang mau saya tanyakan mungkin Bu, dari pengalaman Ibu selama beberapa tahun menjalani program inklusi di Montessori.
apakah ada kendala-kendala dalam mengajar anak-anak kebutuhan khusus, terus apa saja jenis dari inklusi kebutuhan khusus dari anak yang pernah dihandle pada sekolah ini. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin jawab dulu, Bu Rina nanti bisa menambahkannya, Bu. Ya, makasih Bu Ogi Rahma ya atas pertanyaannya. Tadi mengenai benefit ya setelah kita menjalani inklusi selama hampir 2 tahun ya. Tentu saja nanti lebih kompleksnya nanti dari Bu Rina ya yang sudah puluhan tahun dengan bidang inklusi gitu ya. Namun sejak awalnya Zivana ya, yang kita menggabungkan anak ABK dengan anak reguler, itu tentu saja banyak sekali yang bisa kita lihat dari anak-anak itu sendiri gitu ya. Kalau ya saya suka memberi contoh ke anak saya ya, karena kebetulan dia masih bersekolah di Zivana. Itu anak saya reguler ya, kemudian dalam sekelasnya itu ada temannya yang tunarungu, kemudian ADHD. Itu apa yang terjadi? Itu timbul rasa sayang gitu, rasa empati, rasa peduli ke temannya. Yang tadinya mungkin temannya karena kurang mendengar gitu ya. Nah, jika ada sesuatu yang ingin dikerjakan, mereka tuh dengan mudahnya memberikan bantuan gitu, kepada temannya gitu. Jadi terbangun rasa kasih sayang, rasa empati ke temannya yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Nah, sedangkan benefit yang diperoleh dari anak-anak reguler yang diperoleh oleh anak-anak ABK terhadap anak reguler. Nah, anak ABK itu nanti bisa belajar banyak dengan teman-teman yang reguler. Mereka akan mendapatkan konsep bahasa ya dari teman-temannya, di samping dengan dari guru-gurunya gitu ya. Jadi terlihat benefit ya atau manfaat yang dirasakan antara kedua belah pihak dengan adanya inklusi ini gitu. Kemudian kalau inklusi anak-anak ABK yang bersekolah di Zivana itu kita macam-macam ya Ayah Bunda ya. Di samping tadi ada anak-anak yang gangguan pendengaran, ada juga autis yang ringan gitu ya, dan anak ADHD juga ada. Namun sekarang yang paling banyak itu anak-anak speech delay gitu ya, speech delay karena memang kurang terstimulus oleh lingkungannya di luar sana gitu ya. Mungkin itu dari saya, semoga menjawab. Bu Ogi, silakan Bu Rina menambahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu Dila. Tadi pertanyaannya kebutuhan khusus apa ya Bu yang diterima? Oh ya, ya betul ya. Oke, jadi di Zivana tadi sudah disampaikan oleh Bu Dila kebutuhan khusus yang diterima. Jadi memang masih kami batasi sesuai dengan kemampuan. Jadi kami memang tidak semua kebutuhan khusus kami terima. Jadi disitulah diperlukan coba kelas khusus untuk anak yang mau mendaftar. Alangkah baiknya memang mencoba kelas di Zivana. Nanti dari situ akan kami observasi apakah kami bisa menanganinya atau tidak. Jadi tidak semerta-merta begitu, pokoknya mau daftar gitu. Jadi kami lihat bukan apa-apa ya Bapak dan Ibu, karena tentunya Bapak dan Ibu mendaftar di Zivana ingin mendapatkan perkembangan, ya kan? Begitu juga dengan kami. Semua murid-murid yang mendaftar di Zivana, kami ingin mereka berkembang, mereka menjadi anak-anak yang pintar dan baik budi pekertinya. Nah, disitulah kami melihat apakah sekolah bisa menanganinya atau tidak. Jadi kami, kalau untuk kebutuhan khusus masih ada keterbatasan, jadi tidak semua kami terima, hanya kebutuhan khusus yang sesuai atau yang sanggup kami terima. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dila, anak yang memiliki gangguan pendengaran dan sudah menggunakan alat mendengar sesuai dengan kondisi dengarnya, kemudian anak dengan keterlambatan bicara, karena keterlambatan bicara itu juga banyak penyebabnya. Nanti kita akan lihat indikasinya apakah penyebabnya kurang stimulasi, apakah pola asuh, ataukah karena banyak terpapar gadget misalnya, atau di rumah dia tidak ada teman berkomunikasi, itu, atau bisa juga speech delay itu karena disebabkan oleh autis, karena ada gejala autis ya kan, misalnya autis, apakah autisnya juga ringan, sedang atau berat. Kemudian ADHD.
Nah, sementara yang baru kami terima yang itu nanti jika untuk autis ringan ke sedang, tapi dari sedang ke berat kami masih belum bisa menerimanya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Bu. Selanjutnya dari Bunda Afifah. Pertanyaannya, apa metode Montessori bisa untuk anak SD yang belum melewati kegiatan-kegiatan Montessori? Gimana tadi pertanyaannya? Saya coba jawab ya. Metode Montessori bisa untuk anak SD yang belum melewati kegiatan. Bisa, Bu. Jadi nanti Ibu lihat untuk anak yang dengan usia SD, nanti Ibu lihat apa yang perlu ditingkatkan. Misalnya, ada anak SD yang pegang alat tulisnya belum pas, atau dia cepat lelah. Jadi pada saat dia kan kalau SD tentunya sudah banyak kegiatan menulis ya kan. Nah itu nanti Ibu lihat apakah dia baru pegang alat tulis, baru nulis sebentar sudah lelah. Nah artinya perlu distimulasi lagi ketiga jarinya. Nah Ibu bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang ada di keterampilan hidup. Sebenarnya keterampilan hidup itu Ibu nggak perlu beli material yang ada di metode Montessori. Jadi area dari metode Montessori ini yang bisa ditemukan di sekitar rumah itu adalah keterampilan hidup. Dan ini memang area yang sangat penting di dalam metode Montessori. Nah, Ibu bisa lakukan kegiatannya, misalnya Ibu bisa ajak memasak di dapur dengan misalnya memetik daun kangkung, ya kan, bayam gitu. Kemudian bantu dia motong-motong, bisa bantu menumbuk, bisa bantu mengupas, kemudian semua yang berhubungan dengan tiga jari, membuat teh, menuang, kemudian mencuci, itu semua ada di keterampilan hidup dan itu juga Montessori. Dan semoga itu membantu untuk anak yang tadi kurang stimulasinya. Namun misalnya ada lagi nih, saya juga dapat pertanyaan seperti ini. Dia membacanya masih kurang lancar. Nah, Ibu bisa juga memulai dengan cara membaca metode Montessori. Atau matematikanya, dia suka bingung nih matematika. Kan kita aja dulu nggak terlalu senang pelajaran matematika. Karena matematika di sekolah konvensional atau di sekolah pada umumnya, dulu zaman saya itu langsung dikasih angka. Diberi, jadi langsung abstrak, tidak konkret. Nah, itu Ibu bisa lakukan dengan metode Montessori. Tahapan-tahapan yang ada di Montessori untuk area bahasa, area matematika, bahkan area sensorial pun bisa Ibu berikan untuk anak SD. Jadi tidak hanya untuk PAUD gitu. Tapi memang baiknya di PAUD karena tadi seperti disampaikan Ibu Dila, itu daya serapnya anak lagi bagus-bagusnya, dan saraf otaknya itu sedang menyambung gitu. Jadi memang paling baik itu di usia di. Semoga menjawab. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, anakku speech delay. Sementara masih terapi, apa dia bisa belajar dengan anak reguler? Nah, untuk yang ini tadi seperti saya sampaikan, Ibu bisa menghubungi Zivana Montessori untuk mendapatkan jadwal coba kelas. Jadi nanti kami akan observasi apakah anak Ibu bisa bergabung di Zivana itu dari hasil observasi di coba kelas gitu. Tapi memang kami sangat apresiasi bila usianya lebih dini, karena kalau datang udah usia 6 tahun itu kami kesulitan. Kenapa? Karena tadi perilakunya sudah terbentuk, badannya juga sudah besar, mau diberita lebih susah gitu ya. Jadi semakin dini semakin baik. Ya, semoga menjawab. Ya, Bu Nini.
Ini Budila, silakan Budila. baca, ini ada dari Bu Asisa, berapa orang dalam satu kelas gitu ya. Nah, kalau di kelas kami sendiri itu untuk kelas tunas ya 1,5 sampai 3 tahun itu kita 10 orang ya dalam kelas. Kemudian di kelas mekar itu kita mekar dan kuncup itu kita 15 orang ya dalam satu kelas. Kemudian tadi ya dari Bu Aini juga saya coba sambung sedikit bagaimana sekolah Zivana membedakan ABK dengan anak reguler. Nah, tadi Bu Rina sudah sampaikan bahwa anak-anak yang masuk ke Zivana itu terlebih dahulu harus mengikuti coba kelas gitu ya. Kemudian di coba kelas itu kita akan assess, kita akan observasi ya. Jadi ada item-item yang diberikan kepada orang tua dan juga kepada guru sebagai observer. Jadi nanti akan mereka isi sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak pada umumnya gitu ya. Jadi misalnya nanti terdapat gap, nanti kita bisa sampaikan bahwa ini ada gap. Silakan juga orang tua menghubungi juga profesional seperti dokter anak atau terapis karena mereka lah yang nanti berhak untuk mendiagnos lebih jauh gitu ya apakah anaknya memang ABK ataukah cuman karena kurang stimulus. Jadi seperti itu tahapnya ya Ayah Bunda, kita tetap observasi, namun yang memutuskan bahwa anak ini ternyata ABK gitu ya, itu nanti profesional, kecuali yang memang kami yang memang biasanya bisa langsung kelihatan juga ya secara kasat mata bahwa oh ini anak ada sesuatu gitu, itu juga bisa kami lihat, tapi sekali lagi yang memvonis adalah profesional. Kami hanya nanti memberikan catatan-catatan bahwa ini hasil observasi di Zivana. Ya. Nah, ya, saya tambahkan, jadi seperti Budila bilang, memang guru itu deteksi dini. Jadi guru bisa melihat indikasi ke arah kebutuhan khusus apa. Jadi guru sudah belajar, jadi ini ke arah ini, ke arah ini, ke arah ini. Tapi nanti kami tidak menyatakan bahwa anak ibu adalah A atau B atau C, yang bisa menyatakan itu adalah psikolog ataupun dokter tumbuh kembang. Namun sebagai guru itu membantu melihat, kadang kan terlewat oleh orang tua. Nah, guru bisa membantu untuk melihat indikasi tersebut. Ini saya lihat lagi tadi yang bertanya yang masih ikut terapi usia 2 tahun. Berarti bisa Bu, karena di Zivana ada kelas tunas yang usia 1,5 sampai 3 tahun. Jadi Ibu silahkan menghubungi Zivana untuk mendapatkan jadwal coba kelas. Dan mungkin bisa segera menghubungi karena sebentar lagi kita sudah mau akhir dari semester genap. Kita akan akhir dari tahun ajaran, jadi efektif belajar itu sudah tidak lama lagi. Kita akan ada pentas seni, kemudian ada wisuda, kemudian libur. Jadi makanya memang kita segera mengadakan open house virtual ini biar orang tua di Makassar yang ingin bergabung dengan Zivana bisa segera menghubungi Zivana untuk coba kelas. Jadi masih ada waktu untuk coba kelas dan nanti bisa bergabung di tahun ajaran. Oke, kemudian sini ada bagaimana sekolah Zivana membedakan ABK dengan anak reguler. Jadi semua anak mendapatkan pembelajaran dan perlakuan yang sama. Nanti untuk yang ABK tentunya setelah coba kelas akan kita lihat pertama apakah bisa dibantu di sekolah Zivana, kemudian kedua apakah menggunakan guru pendamping atau tidak, menggunakan shadow teacher atau tidak. Nah, untuk guru pendamping itu tidak dari luar tapi dari guru Zivana sendiri agar SOP, agar semua pembelajaran itu bisa sejalan dan juga target-target yang akan dicapai. Dan tentunya dengan adanya shadow teacher ini tujuannya juga untuk membantu anak yang tadi berkebutuhan khusus bisa mengikuti pembelajaran di kelas dan juga agar kelas berjalan kondusif sehingga anak-anak reguler itu juga nyaman belajar. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak reguler tidak perlu khawatir
anaknya akan terganggu adanya ABK, karena kami tentunya sangat memperhatikan kenyamanan semua anak. Kenyamanan anak reguler dan kenyamanan anak berkebutuhan khusus bisa berjalan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Kira-kira begitu ya Bu, semoga menjawab. Kemudian bagaimana metode evaluasi anak-anak di Zivana dan apakah akan disampaikan pembelajaran diberikan setiap hari. Oke, kami tidak memberikan informasi setiap hari kepada orang tua. Kenapa? Karena kami ingin guru fokus memberikan pembelajaran pada anak. Kalau setiap hari harus memberikan laporan kepada anak dengan buku penghubung, nanti waktunya guru habis sehingga konsentrasi guru terhadap anak jadi berkurang. Namun orang tua tidak perlu khawatir, kapanpun orang tua ingin bertanya, tinggal membuat janji untuk bertemu dengan guru. Selain itu juga kami ada laporan perkembangan siswa diberikan setiap 3 bulan. Jadi ada laporan tengah semester dan laporan akhir semester. Nah di situ orang tua akan datang bertemu dengan guru, bisa bertemu saya juga, bisa bertemu Budila juga. Tadi sudah disampaikan ada konsultasi dan segala macam, itu bisa dilakukan. Kami sangat terbuka dan justru dengan kolaborasi yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah itu yang akan mencapai target. Jadi itu yang sangat kami harapkan, begitu ya Bu. Semoga menjawab. Ya, saya tambahkan sedikit untuk Pak Awal ya, pembelajaran anak-anak kita juga bisa disaksikan melalui Instagram Pak, melalui media sosial Instagram ya, karena kita tahu ya sekarang serba digital gitu ya. Jadi selain tadi guru akan menghabiskan waktu untuk mencatat ya laporan buku penghubung ke orang tua. Nah, orang tua juga bisa melihat apa sih yang anak-anak mereka lakukan di sekolah gitu ya, dengan melihat di media sosial Instagram Zivana. Ya, makasih Pak Awal atas pertanyaannya. Oh, alhamdulillah sudah senang ya lihat IG Zivana. Makasih Pak. Baik, itulah tadi jawaban dari Ibu Rina dan Ibu Adila. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk kepada Ayah Bunda yang sudah bertanya, kami juga ucapkan terima kasih. Baik, Ayah Bunda, dengan terjawabnya semua pertanyaan Ayah Bunda, maka berakhir pula rangkaian acara kita kali ini. Tapi sebelum itu, kami mohon izin untuk menyampaikan kepada Ayah Bunda yang berminat untuk mendaftarkan putra-putrinya agar segera melakukan pendaftaran. Karena kuota kita terbatas loh Ayah Bunda, dan ada diskon uang pangkal juga. Jadi, untuk Ayah Bunda yang berminat, bisa langsung menghubungi admin kami. Dan penyampaian kedua, Sekolah Zivana akan melakukan open house on-site. Untuk jadwalnya akan diumumkan di Instagram Zivana. Ayah Bunda bisa memantau Instagram Zivana dengan nama Instagram @zivana.montessori. Dan untuk Ayah Bunda yang mendapatkan voucher gratis, coba kelas akan dihubungi oleh admin kami. Baik Ayah Bunda, untuk sebelum mengakhiri acara ini, izinkan kami mengabadikan momen ini dengan kesediaan Ayah Bunda untuk men-on-kan kameranya. Ayo Ayah Bunda. Sudah semua? Ayo Bunda Asisa, Bunda Citra, Bunda Dewi, Dwi Lestari, Bunda Firda untuk meng-on-kan kameranya. Bunda Arina. Ya, Bunda Gijal. Sudah siap semuanya. Sudah siap semuanya, Bu? Saya hitung ya, Ayah Bunda. 1, 2, 3.
Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi foto ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara Open House Sivana Montessori. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang telah antusias mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan untuk ayah bunda yang mendapatkan voucher gratis coba kelas akan dihubungi oleh admin kami. Kami tunggu di sekolah ya ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih semuanya.